Perancis. Ia menyatakan bersedia memimpin kembali pasukan bertempur melawan musuh. Surat pernyataan Jenderal Feng telah sampai ke tangan Sang Ratu. Seorang anggota tidak setuju atas isi surat dari Feng. Mengetahui Jenderal Feng pernah menjabat sebagai Panglima Provinsi Guangxi beberapa tahun yang lalu, kemungkinan kemampuan perangnya telah berkurang. Si anggota pun beranggapan pernyataan Jenderal Feng akan menghancurkan rencananya yang sedang berusaha bernegosiasi dengan Menteri Perancis. Tuan Peng sebagai perwakilan istana menyampaikan bahwa Kaisar tidak dapat memberi dukungan penuh atas permintaannya ingin menjadi komandan perang. Namun ia diberi wewenang sebagai asisten dari Panglima Su Yinkui. Feng pun meminta dana untuk memberi upah dan makanan bagi prajurit serta perlengkapan perang yang memadai. Untuk urusan itu Tuan Peng telah serahkan kepada Tuan Wang sebagai penanggung jawabnya. Di tengah kota, ada sekelompok penduduk berduyun-duyun pergi meninggalkan desa tempat tinggalnya. Mereka ketakutan karena pasukan Perancis sedang gencar-gencarnya membantai setiap desa yang tersebar di kawasan Guangxi. Di markas besar Perancis, komandan mengumpulkan ribuan pasukan bersiap menyambut perang besar melawan China di kawasan Guangxi. Di perjalanan, si jenderal mendapatkan perintah dari komando tertinggi untuk segera mundur karena belum saatnya menyerang lebih jauh lagi masuk ke kawasan Guangxi. Namun si jenderal tidak ingin mundur. Ia kerahkan Letnan Longmark memimpin pasukan Vietnam menyerang kota Longlin. Terjadilah pertempuran yang dimana pasukan Haiqi, salah satu divisi pasukan Cina, berhasil dibantai oleh serangan Prancis yang dipimpin Letnan Longmark. Mengetahui itu, Jenderal Feng nekat ingin melakukan serangan balik mengerahkan pasukannya ke kota Longlin, sehingga Su Yinkui marah besar. Feng berani bertindak tanpa seizinnya. Demi menempuh jalur cepat ke kota Longlin, Jenderal Feng beserta anak buahnya masuk ke dalam gua Kars. Kemudian, mereka harus menyelam beberapa kilometer menuju mulut goa berikutnya. Malam harinya, mereka semua mengepung pasukan Letnan Longmark di tengah hutan. Serangan kejutan membuat mereka terpojok, sehingga Longmark mencoba kabur, namun ia kembali masuk perangkap. Setelah si jenderal tahu Longmark telah ditangkap pasukan Feng, ia perintahkan Ruan Yue karena menguasai bahasa Vietnam dan China pergi ke markas besar Jenderal Feng untuk melakukan negosiasi agar Longmark dibebaskan. Panglima Su Yinkui mulai dihasut oleh Tuan Wang, si pejabat yang kini mengelola dana perang. Ia mendesak Panglima Su Yinkui agar bertindak tegas terhadap Jenderal Feng yang suatu saat bisa saja merebut jabatan tertingginya sebagai seorang panglima komandan perang. Longmark dan satu anak buahnya diikat di tengah lapang. Feng mendekatinya kemudian melepaskan ikatan Longmark. Ia diberi pedang dan mengajaknya bertarung sampai mati. Feng melarang prajurit turut membantu pertarungan mereka. Nampaknya serangan Longmark membuat Feng sedikit kewalahan hingga ia terpental. Jiang Xian memohon agar Feng hentikan pertarungan. Meskipun tubuhnya telah cedera, Feng ingin tetap melanjutkan pertarungannya sampai akhir.